Halo semuanya, perkenalkan saya Rindu. Di sini kita akan sharing tentang dokumen pendampingan lansia. Jadi, apa saja sih dokumen pendampingan lansia dan apa manfaatnya? Ya, lalu tujuannya untuk apa ada dokumen pada saat kita mendampingi lansia? Oke, mengapa dokumen pendampingan penting? Yang pertama, untuk menjamin kontinuitas perawatan. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas itu adalah eh, berlangsung terus-menerus, berkesinambungan. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa pekerjaan caregiver yang dia tidak 24 jam, tapi dia shifting 3 kali sama seperti tenaga kesehatan. Nah, karena dia berganti-ganti personil dalam 1 hari selama 3 kali, berarti kan ada perawatan yang harus diteruskan oleh personil yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dengan adanya dokumen ini bisa memastikan berkesinambungan perawatan walaupun personilnya berbeda. Kedua, meningkatkan komunikasi antar pihak terkait. Ya, kita tahu bahwa dokumen juga merupakan bentuk komunikasi. Contohnya misalkan pada saat caregiver melakukan dokumentasi, maka bisa dilihat atau bisa dimonitoring atau bisa direview juga oleh supervisor, nurse-nya atau dokter. Atau mungkin untuk keperluan lain seperti persidangan jika ada sesuatu insiden yang terjadi seperti itu. Memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan lansia secara komprehensif. Apa itu komprehensif? Komprehensif adalah menyeluruh. Jadi bukan hanya kesehatan lansia secara fisik, tapi juga kesehatan lansia secara psikologis. Baik itu bagaimana perkembangan sosialnya, sampai ke dia nafsu makan atau tidak, lalu bagaimana moodnya, seperti itu. Keempat, menyediakan informasi yang relevan dan terkini. Tentu, karena di setiap selesai tindakan, terus-menerus, setiap schedule itu harus ada renew atau harus ada input data yang terbaru. Ya. Kelima, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Ya, karena keputusan yang tepat itu harus based on data, berarti berbasis pada data. Ada evidence-nya nih, misalkan, oh si bapak ini nanti menunya eh, rendah lemak ya, kenapa? Oh dari hasil. Nah seperti itu. Oh si bapak ini kayaknya perlu ada resep dari dokter untuk penurun tekanan darah deh. Kenapa? Oh hasil TTV-nya, hasil pemeriksaan tekanan darahnya tinggi. Nah, berdasarkan apa? Jadi ada keputusan obat, keputusan terapi ya, bahkan keputusan oh kita kayaknya harus mengadakan kelas melukis deh. Based on what? Oh, based dari hobi lansia, mostly mayoritas adalah senang melukis atau senang menggambar dulunya pelukis seperti itu. Atau misalkan, oh kita perlu loh adakan aktivitas belanja ke mall atau makan lunch di mall. Kenapa? Nah itu berdasarkan data. Nah dokumen ini bisa menunjang untuk aktivitas dan terapi apa yang tepat atau cocok untuk lansia. Bagaimana cara membuatnya? General aja sih ini ya. Pertama, kumpulkan informasi dari lansia, keluarga, dan tenaga medis. Karena kenapa kita juga dari keluarga dan tenaga medis? Karena takutnya lansianya sudah demensia, kita ada cross check data keluarga, tenaga medis, karena ada beberapa lansia yang memang memiliki penyakit bawaan atau penyakit yang memang sudah ada sejak lama, jadi kita harus tanyakan kepada dokter keluarganya. Maksudnya dokter keluarga itu maksudnya dokter yang memang sudah menangani senior tersebut dari sejak lama, sehingga bisa di continuity, bisa di apa namanya, bisa dilanjutkan terapinya seperti itu. Dan bisa dimasukkan ke daftar aktivitas. Oh di seminggu sekali Bapak A ada kunjungan ke dokter gigi misalkan seperti itu. Nah, gunakan format yang jelas dan mudah dipahami. Hindari menggunakan singkatan atau istilah yang memang tidak secara familiar sering digunakan oleh caregiver atau tenaga kesehatan atau di lingkungan caregiver bekerja. Nah,
Contohnya misalkan kalau kita menggunakan kata TTV, ya tanda-tanda vital itu kan sudah familiar di kalangan caregiver dan tenaga kesehatan dan di lingkungannya ya. Jadi kalau pada saat kita menuliskan apa namanya menuliskan bahwa TTV itu pemeriksaan TTV TTV saja, nah orang sudah caregiver yang selanjutnya sudah paham oh tanda-tanda vital loh yang terdiri dari ini seperti itu. Lakukan evaluasi secara berkala dan perbarui dokumen. Ya, karena yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi updating terus-menerus. Tapi ini biasanya tugas dari supervisor atau manajemennya ya untuk terus updating mana yang perlu diupdate. Tapi caregiver atau nakes pun boleh memberikan masukan kepada manajemen bahwa oh ini loh update dokumen yang terbaru, yang lebih simpel ya karena kan harusnya kalau updating itu kan mempermudah ya, bukan mempersulit ya. Jangan misalkan, oh kita updating diperumit. Nah itu berarti bukan updating, itu berarti kemunduran ya. Seperti itu. Terus yang terakhir, jaga kerahasiaan informasi ya, karena memang dokumen ini sifatnya rahasia, tidak boleh kita bocorkan. Kalaupun misalkan harus kita apa publis, itu biasanya keperluan dari pengadilan. Nah, sebenarnya ada loh 4 jenis data utama yang biasanya kita tuangkan dalam menulis apa namanya, menulis laporan pendampingan lansia yang secara narasi. Maksudnya secara narasi itu ditulis secara apa namanya, secara cerita seperti menulis cerita sesuai dengan apa yang dilihat dilihat oleh caregiver, apa yang disampaikan oleh lansia atau keluarganya seperti itu. Jadi ada 4 jenis data utama. Yang pertama data subjektif. Kenapa dikatakan subjektif? Karena ini data ini berasal dari lansianya yang mengatakan. Nah, jadi contoh misalkan saya merasa. Nah, jadi ada kata saya merasa, saya sulit tidur, anak saya mengatakan ciri khasnya begitu. Nah, contohnya satu di sini, saya merasa nyeri di lutut saat berjalan. Persepsinya beliau dong, persepsinya senior bahwa dia merasa lututnya sakit loh pada saat dipakai jalan. Nah, kita lanjut ke data objektif, karena kan data itu kan harus kredibel dan harus lengkap dan harus bisa menyajikan fakta. Selain dari subjektif, ada data objektif nih. Apa itu data objektif? Diperoleh melalui observasi atau pengukuran yang dilakukan oleh caregiver atau tenaga medis. Karena ada batasannya ya, kompetensi apa yang boleh dilakukan oleh caregiver, mana yang ranahnya tenaga kesehatan, nurse, dokter, dan kawan-kawan. Contoh, tekanan darah 140 per 90 mm Hg. Nah, lansia terlihat ya, lansia terlihat kesulitan saat berdiri dari posisi duduk. Bahasanya bukan saya melihat. Kalau saya melihat bahasanya jadi subjektif, tapi kalau lansia terlihat, caregiver melihat langsung bahwa lansia pada saat berdiri sulit dan meringis kesakitan misalkan ya ditambahkan seperti itu. Itu masuk ke data objektif dari hasil observasi caregiver. Nah, setelah didapatkan data subjektif dan objektif baru masuk ke assessment. Apa itu assessment? Assessment adalah analisis atau interpretasi, penerjemahan ya dari data subjektif dan objektif yang sudah didapatkan. Setelah kita mendapatkan data dari subjektif dan juga dari hasil observasi kita atau tenaga kesehatan, kita simpulkan, oh kenapa? Oh, nyeri lutut kemungkinan disebabkan oleh osteoartritis. Kenapa pakai kata kemungkinan di sini? Karena caregiver tidak boleh mendiagnosa. Ya, jadi masih kata kemungkinan. Nah, ini bisa kita berikan data ini kepada tenaga kesehatan supaya dikonfirmasi lebih detail akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail lagi. Nah, setelah didapatkan asesmennya, hasilnya apa, penilaiannya apa dari data tersebut, baru dilakukan perencanaan. Ada masalah di asesmen ini udah ketemu masalahnya, baru direncanakan untuk menangani masalah yang ditemukan di asesmen berdasarkan dari data subjektif dan objektif. Perencanaan adalah rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan asesmen tuh tadi. Contoh, memberikan obat pereda nyeri sesuai resep dokter.
ya. Jadi sudah ada rencana tindakan untuk menangani masalah lansia yaitu nyeri lutut. Begitu. Oke, ini adalah contoh dokumen pendampingan lansia. Nanti saya akan copy ini di deskripsi ya teman-teman. Nanti boleh diklik. Nanti akan diarahkan ke dokumen contoh dokumen pendampingan lansia. Tapi contohnya ini secara general dengan nanti ditambahkan di template perusahaan atau ya perusahaan hunian senior teman-teman sekalian seperti itu. Oke, sudah. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, see you in the next lesson.